curah darah Tuhanku di bukit Golgota. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Shalom sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Sapa Malam Gembala hadir dalam episode yang ke-35. Kita sudah mengawalinya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 35, Tercurah Darah Tuhanku. Semoga hari ini damai sejahtera Tuhan tetap bisa dirasakan oleh sahabat GKI Gendung Indah. Mari bersama-sama kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberkati kami di hari ini, di tanggal 29 Mei 2020. Biarlah kami boleh mendengarkan kembali sapaan Tuhan, sapaan yang memberikan kami kemampuan, sebuah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita persiapkan diri dengan membaca Kejadian pasal 42 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Bagian kelanjutan di mana kita melihat saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Demikian firman Tuhan. Kejadian 42 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar, dan kamu jangan mati." Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita? Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan, saya selalu berhati-hati kalau menggunakan istilah atau pemahaman teologi hukum tabur tuai. Kenapa? Karena saya tidak selalu setuju ketika seseorang mengalami kemalangan kemudian dikatakan ini pasti dari perbuatannya di masa lalu. Kenapa? Karena memang tidak sesederhana itu. Ya, apa-apa lalu tabur tuai. Tidak sesederhana itu. Ada banyak faktor yang bisa menjadi penyebab orang mengalami penderitaan. Bisa dari dirinya sendiri, bisa juga justru dari orang lain.
Apakah Yusuf waktu itu melakukan hal yang jahat? Tidak. Justru dia mengalami malahan ketidakadilan dari saudaranya yang merasa mengalami ketidakadilan dari ayah mereka. Nah, ini ada banyak faktor. Sehingga kemudian yang terpenting dari sebuah keadaan kemalangan bukanlah menyalahkan orang tertentu atau kemudian saling menyalahkan. Melainkan apa? Bagaimana seseorang, bagaimana sekelompok orang memeriksa diri, introspeksi. Ya kalau salah, mohon ampun, mohon maaf, ya. Tapi jangan kemudian lalu segala sesuatu, pasti kita yang salah atau pasti kamu yang salah. Tidak mesti. Introspeksi itu penting dulu. Dan yang kemudian, yang kedua adalah mengambil rencana. Bagaimana caranya memperbaiki keadaan yang sudah terjadi. Ya. Jadi tidak menyalahkan, periksa diri, ada yang salah tidak. Kalau ada yang salah, pikirkan bagaimana cara memperbaikinya. Itu seharusnya. Ya. Nah, kakak-kakak Yusuf pada waktu itu ketika kita membaca, mereka menilai bahwa kemalangan mereka adalah karena hukum tabur tuai. Karena itu kemudian mereka saling menyalahkan. Kamu sih. Sebagai pemahaman hukum tabur tuai? Ya begitu. Tapi kalau kita periksa bahwa ini sebuah refleksi, sebuah introspeksi, itu bagus. Ya. Kenapa saya katakan bagus? Karena ketika mereka kemudian berintrospeksi diri, ya, kemudian mereka bilang, oh ya kita punya salah ini. Apa yang mereka lakukan itu cukup baik dan berhasil menyentuh hati Yusuf. Yusuf kemudian menangis, oh ya kakak-kakakku ternyata menyadari kesalahan mereka. Ya, sebagai sebuah introspeksi itu bagus. Paling tidak Yusuf kemudian mengerti bahwa kakak-kakaknya ini tadi apa saya katakan sudah menyadari kesalahan mereka di masa lampau. Jadi pentingnya refleksi. Kemudian berani bertanggung jawab mengambil sikap mengatasi masalah ini bagaimana. Bukan lalu hanya meratapi nasib karena ini adalah bagian dari hukum tabur tuai. Nah, karena itu saudara-saudara, sahabat-sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tidak sama sekali menolak hukum tabur tuai, tetapi yang penting adalah apa? Hati-hatilah menggunakan hukum tabur tuai ini. Karena yang paling penting adalah apa? Berani dan mau introspeksi diri, kemudian menjadi pribadi yang lebih baik dari hasil introspeksi tadi. Mengambil langkah-langkah itu menjadi pribadi yang lebih baik. Lakukanlah, saya dan saudara boleh mengalami kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan melalui firman Tuhan di malam hari ini. Biarlah kami senantiasa diingatkan, kami pribadi yang bisa melakukan salah dan dosa. Karena itu penting bagi kami untuk berefleksi, menintrospeksi diri, supaya boleh menjadi pribadi yang lebih baik. Tolong kami untuk selalu hidup berkenan di hadapan-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali menyanyikan Kidung Jemaat 35 tadi, Tercurah Darah Tuhanku, dan kali ini kita menyanyikan baitnya yang keempat. Sejak ku pandang salib-Mu dengan iman teguh, kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mulah
Sampai berjumpa kembali esok hari, sahabat di Gunung Indah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.